Saya kemarin mengatakan mati itu kalau boleh saya contohkan yang paling jelas, yaitu orang yang hidup tapi badannya lumpuh. Dia punya tangan, tapi tangannya sudah tidak bisa digunakan lagi, digerakkan tidak bisa. Dan ini yang namanya mati tidak hanya 1, 2, 3 badan, sekubur badan sudah lumpuh, sudah tidak berfungsi lagi sudah. Jadi kita punya keinginan, kehendak, tapi sudah tidak bisa lagi, sudah lumpuh. Mata kita sudah tidak lihat, sudah kabur entah karena penyakit apa, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, lumpuh total inilah yang namanya mati. Jadi mati itu sebenarnya putusnya roh ini dalam menggunakan anggota badan. Ini sudah tidak lagi. Itu namanya mati. Sedang roh ini tidak pernah mati, tetap kekal. Ini berdasar Quran maupun berdasar hadis, seperti yang pernah saya baca, yaitu hadis yang mengatakan innama khuliqtum lil abad, sebenarnya kamu diciptakan untuk selama-lamanya kekal. Dan ini kita sampai di batas ini kita bisa menguraikan dalam arti hubungan roh dan badan. Jadi badan ini, ya ini saya jelaskan bahwa badan ini bukan tempatnya roh, bukan. Roh itu tidak bertempat di dalam badan, tidak. Roh ini termasuk jauhar, seperti dalam istilah itu ada 3. Benda-benda di alam ini tidak lepas dari 3 jenis. 1 yang namanya jauhar, yang kedua jisim, yang ketiga arad. Jisim yaitu sesuatu, benda yang bisa dibagi, disusun, ya, diurai, jadi bisa diukur, bisa ditimbang, itu jisim atau benda padat. Tapi roh tidak bisa. Roh itu termasuk, malah di dalam Quran dikatakan kulir ruhu min amri rabbi. Roh ini tidak bisa rusak, tidak bisa susut, tidak bisa mati, tidak bisa lenyap, dan dia bukan jisim, bukan arad. Dia berdiri sendiri, dia tidak menempel. Yang menempel itu namanya arad, putih, hitam, itu menempel. Sesuatu yang menempel itu namanya arad. Sedang yang ditempeli namanya jisim. Nah, jauhar ini sesuatu yang berdiri sendiri. Ini saya kira bukan tempatnya saya di sini menguraikan panjang lebar hal ini. Tapi yang saya maksud bahwa roh itu, di mana letak roh dalam kedudukan jasmani ini? Ini yang jelas tidak di dalam.
tidak menempat dia. Dia bebas. Sesuatu yang tidak bertempat, itu namanya jauhar. Roh ini termasuk jauharun fardun kamilun hayyun bidzatih. Lain dengan nyawa. Nyawa atau roh kehidupan itu lain lagi. Itu roh ini fungsinya untuk langsung memberikan sebagai memberikan kehidupan pada aliran pada gerakan tubuh ini. Jadi kekuatan seperti lampu ya, yang menyala. Yang namanya kita sebut hidup ini adalah cahaya lampu itu. Darah itu ibarat minyaknya. Dan seterusnya. Jadi ini lain. Roh kehidupan atau nyawa ini. Ini bukan roh yang saya sebutkan tadi. Sebab kata-kata roh itu, roh jahat, itu lain-lain. Yang dimaksud roh jahat itu sifat yang disebut di dalam Al-Quran ammaratun bisu, atau kalau menurut istilah Indonesia hawa nafsu. Hawa nafsu itu sesuatu yang bersifat roh, artinya bersifat khas, yang abstrak, yang tidak bisa diraba, tidak bisa diwujudkan. Ini membicarakan soal ini. Jadi dengan gampangnya saja, apabila lampu yang namanya nyawa ini sudah tidak menyala, sudah mati, padam, maka itu namanya mati. Artinya berarti mati badan ini. Artinya kegiatan badan ini menjadi berakhir. Tapi yang bertanggung jawab, yang menerima perintah dari Allah, yang menerima agama, itu bukan nyawa ini hanya penggerak mesin gitu saja. Tapi yang bertanggung jawab, yang berpikir, bercita-cita, berangan-angan, jahat, itu roh-roh yang tadi saya katakan kekal tadi itu, yang merupakan jauhar. Nah, ini saya batasi sekian sebagai mengulangi keterangan saya yang lalu. Tentunya ada yang kurang puas ya, karena kurang jelas. Sampai-sampai dikatakan bahwa roh kita, roh yang dimaksud yang kekal itu merupakan atau lebih dekat disebut jenis malaikat. Nah, inilah hebatnya manusia. Manusia ini mempunyai susunan konstruksi yang terdiri dari macam-macam unsur. Unsur malaikat ada, yaitu roh tadi. Jadi roh itu sebenarnya alamnya bukan di sini. Dia di sini dia orang asing di bumi. Dia itu di alam sana. Alamnya roh itu adalah alam malaikat, alam gaib. Itulah rumah aslinya. Karena itu dikatakan kalau orang mati itu pulang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang. Yang pulang itu ininya apa? Rohnya ini pulang ke alamnya. Dan roh yang baik yang berhasil diuji selama di sini, dia itu diambil, ditaruh di sini, diberi kendaraan namanya badan. Ayo gunakan ini. Sampai di mana kemampuanmu? Sudah selesai, ayo kembalikan. Kalau dia bertugas baik, dia gembira, merasa bebas ya.
dia bebas kembali ke rumah aslinya, dan dia tidak terikat lagi oleh segala macam hukum yang disebut hukum alam, hukum bumi, hukum hidup di bumi ini, dengan segala macam tetek bengeknya itu. Nah, dia kalau sudah lepas, dia sudah bebas, tidak berlaku hukum bumi ini padanya. Dia akan mengalami hukumnya sendiri, hukum roh. Tiap-tiap alam itu punya hukum sendiri. Ketika kita di dalam perut, kehidupan kita di dalam perut tunduk pada hukum yang berlaku di perut. Ketika kita di sini, kita hidup dalam hukum di sini, yang disebut hukum alam. Hukum alam itu alam bumi. Kalau kita sudah pindah lagi ke alam yang ketiga, yaitu alam kubur, kita di sana mempunyai hukum sendiri. Ada hukum sendiri, hukum Tuhan di sana ada. Berlakulah hukum baru di sana. Kalau kita sudah masuk ke akhirat, di sana ada hukum sendiri. Jadi hukum-hukum yang disebut hukum alam itu sebenarnya satu hukum berlaku untuk satu ruangan. Oleh karena itu keliru sekali apabila orang ingin mengukur, ingin menilai alam kubur dengan ukuran hukum yang berlaku di bumi. Nggak bisa. Di sini yang berlaku adalah hukum panca indera umpamanya. Ini tidak bisa diberlakukan di alam kubur, nggak bisa. Oleh karena itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin illa wa liqalbihi 'ainani." Tidak ada seorang hamba di dunia ini kecuali dia hatinya punya dua macam atau jenis mata. Untuk gampangnya disebut dua mata. Wa huma 'ainani yudriku bihimal ghaib. Dengan mata ini, mata hati ini, dia bisa menangkap hal-hal yang gaib. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا, apabila Tuhan menghendaki seorang hamba itu kebaikan, fataha 'ainai qalbihi, kedua mata hatinya dibuka oleh Allah, liyara ma huwa ghaibun 'an basari, supaya dia bisa melihat, menyatakan apa yang tidak nampak oleh mata kepalanya. Nah, jadi mata ini ada dua. Mata yang ditaruh di sini, ini terbatas sekali, terbatas. Tapi ada lagi mata yang ditaruh di hati. Ini yang dituju Nabi tadi, dengan mata yang di hati inilah dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Antara lain, yang gaib itu yang orang tidak bisa membantah, yaitu mimpi. Itu antara lain alam gaib kecil itu. Dengan apa sampean melihat hal-hal di dalam mimpi? Apa dengan mata ini? Tidak, ini merem. Tidur saya, merem. Tempatnya gelap. Tapi saya ketika mimpi itu bisa melihat motor, melihat si A, melihat si B, melihat Surabaya, melihat. Itu melihat dengan apa itu? Alat apa yang digunakan melihat itu? Ini belum pernah kita pikir jauh-jauh. Cuma kita ngalami, ya itu kata betul kadang yang aneh itu calon istrinya sudah kelihatan. Iya, pernah dia lihat orang yang akhirnya orang ketemu, kita kan tapi giru iki itu ini ya kok ini ajaib itu. Jadi saya maaf ini, saya sendiri pernah mengalaminya. Saya ini terus terang sebelum saya melihat rumah Tulungagung yang tempat mertua saya ini, saya pernah hadir di sana, tapi dalam mimpi. Masih Joko saya. Jadi ketika saya masuk terus, Masya Allah, saya hampir tidak percaya.
Dia ini yang saya lihat dalam mimpi entah berapa tahun yang lalu. Nggak tahu. Itu betul. Langgarnya, halamannya, rumahnya, persis. Nah, ini hal-hal mungkin sampean pernah mengalami hal-hal begitu. Nah itu melihat dengan mata apa sampean waktu mimpi itu? Apa dengan mata ini? Bisa. Itulah yang sabda Nabi tadi. Tiap-tiap hati, tiap-tiap hamba itu punya. Mata ya, untuk gampangnya disebut mata. Jangan tanya sama saya mata itu apa, bagaimana bentuknya, jangan. Itu sudah di luar. Ini Nabi mengatakan di sini ada mata. Di mana hati itu, kalau orang itu dikehendaki baik oleh Tuhan, kedua mata hatinya itu dibuka oleh Tuhan. Sehingga dia melihat hal-hal yang gaib. Seperti Pak Yasirun ini pernah mimpi melihat bagaimana di dalam kuburan itu. Malah dia merasa kubur. Dia dikubur. Malah ini ke Maksum almarhum, dia cerita, aku mimpi jam terang dilebok di kuburan, mungkin ngeterno, aku katok ke pengisol. Seolah-olah dia sudah mengalami mati. Terus aku ditutani malaikat, ditakoni, Maksum, persis. Nah ini termasuk orang yang baik. Jadi rohnya itu sudah dibuka oleh Allah. Sebab roh itu made of thunder. Dengan atau tanpa alat badan, dia bisa berfungsi. Dia bisa melihat. Dia bisa mendengar tanpa telinga ini. Dia bisa berhubungan dalam jarak yang jauh. Bisa. Itu roh. Nah ini tetap berfungsi. Sekalipun kita sudah disebut mati, ini tetap berfungsi. Jadi roh-roh itu bisa berhubungan dengan orang yang ada di rumahnya, bisa. Kalau memang dikehendaki, bisa. Loh, musuh kubur, iya. Seperti saya pernah baca sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesudah perang Badar, sesudah 3 hari, beliau ini pergi ke tempat di mana musuh-musuh Islam itu dikebumikan, ditanam di situ. Terus Kanjeng Nabi itu diikuti oleh Sayyidina Umar. Ini beliau berbicara dengan mereka yang sudah di dalam kuburan itu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin salasan. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi meninggalkan orang-orang yang gugur di perang Badar 3 hari. Summa atahum, kemudian datang Nabi ke kuburan. Faqama alaihim, berdiri di muka kuburan musuhnya ini. Fanadahum, terus beliau memanggil-manggil. Malah ini disebutkan. 1. Faqala ya Aba Jahal ibn Hisham. Abu Jahal musuh besar itu mati ditanam di situ. Dipanggil oleh Nabi, hei Abu Jahal bin Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ini nama musuhnya juga ini. Ya Utbah ibn Rabi'ah, 3 orang. Ya Syaibah ibn Rabi'ah, 4. Dan 4 orang ini memang tokoh-tokoh yang berat ini dari musuh-musuh Nabi yang mati di dalam perang Badar. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nabi tanya, saudara-saudara, katanya dia, ya, apakah janji Tuhan sudah kamu buktikan sekarang? Fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Saya sendiri di sini
sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan. Itu kemenangan dan sebagainya. Ini fasami'a Umar qaulan Nabi. Saudara Umar yang ada di situ itu dengar Nabi bicara begini nih, faqala, terus berkata, si Umar, ya Rasulullah, maaf Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu. Nabi, bagaimana mereka bisa mendengar? Kok Nabi kok bicara sama mereka itu? Bagaimana mereka bisa mendengar? Wa anna yujibu, bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan sampean itu? Katanya Nabi tadi. Wa qad jayyafu, padahal sudah membangkai mereka, sudah jadi bangkai 3 hari, ya. Nah, apa jawab Nabi? Qala, wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang aku, tanganku, diriku, jiwaku ada di genggamannya, di tangannya, kekuatannya. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ma antum, tidaklah kamu lebih mendengar lima aku terhadap apa yang saya ucapkan minhum, daripada mereka. Kamu tadi dengar enggak? Saya tanya, dengar enggak? Pendengaranmu itu masih lebih tajam mereka. Ini Nabi. Kamu mendengar, mungkin kamu jarak sedikit agak ke sana sudah ada dengar suara saya. Tapi mereka yang sudah 3 hari terbaring di sini, mereka lebih mendengar ucapanku daripada kamu. Walakinnahum la yadiruna ayyujibu. Cuma mereka tidak bisa jawab pertanyaan saya. Dengar mereka, tapi nggak bisa jawab. Itu bawahnya sampean di muka kuburan musuhnya. Yuk, permanen aku yuk, tak tantang gelut kapan. Dengar dia, tapi dia nggak bisa jawab. Tapi bisa jawab. Iya, kaki ngaku dikit. Iya, dengar. Dan ini yang harus dicatat. Ini berlaku pada orang kafir. Ini orang kafir ini. Ya Aba Jahal. Ini. Ya Aba Jahal. Ya Umayyah. Ya Utbah. Ya Syaibah. Ini nama orang kafir. Ini Nabi bicara. Mulanya orang itu dikatakan oleh Nabi, Idza hadartumul maridah awil mayyita faqulu khairan. Kalau kamu hadir mendatangi orang yang sakit, awil mayyit, atau orang mati. Jadi kalau kita ke kuburan atau ada orang mati, jangan berkata yang jelek-jelek. Faqulu khairan, maka berkatalah yang baik. Ada orang mati keluarga kita, jangan di sini ini ada omong-omongan tidak karu-karuan, omong sing api. Paling-paling yang dulu, Allah mesti arwah fatakullah. Kenapa? Fa'innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat yang hadir mengamini apa yang kamu ucapkan. Ini rawahu Muslim. Jadi kalau ada orang mati atau orang sakit parah, ya, nemen sakit, jangan omong rusuh, apalagi terus main jadu. Saya timbang kesel mengenai krek. Wah, itu tidak ilok banget. Bok nggak tahu, dolan gitu, main gitu. Tapi bener sedek, sakit parah yang menghadapi mati, kasihan. Tapi kalau sampai baca yasin, baca selawat, atau apalah doa, ya Tuhan, ampunilah, ringankanlah bebannya Allah. Itu malaikat yang hadir mengamini, amin. Ini kalau kita percaya kepada ucapan Nabi. Nabi yang mengucapkan ini, an Ummi Salamah, dari ibu Ummu Salamah itu istri Nabi. Ummu Salamah itu istri Nabi, dan ini hadis sudah dikoreksi, rawahu Muslim, dianggap sahih, benar. Nah inilah, bahwa roh yang sudah di alam kubur itu bisa masih punya kontak dengan kita. Oleh karena itu Kanjeng Nabi memerintahkan kalau kita itu hadir ke kuburan, dikenal atau tidak dikenal, ucapkanlah salam. Itu hadis sahih.
Nabi mengajari, Assalamualaikum diyara qaumin mu'minin inna bikum insyaallahu lalahikun nas'alullahi walakumul afiyah. Ini ajaran Nabi. Sahabat-sahabat yang akan pergi kuburan diburui. Kon nang kuburan ulo salam ini ya. Assalamualaikum diyara qaumin mu'minin, penduduk rumah atau tempat-tempat tinggalnya orang mukmin, ya kuburan itu. Inna kami ini insya Allah apabila sudah dikehendaki oleh Allah bikum padamu lalahikun bakal menyusul, pasti menyusul. Terus doanya nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon mudah-mudahan selamat bagi kami dan bagi tuan-tuan. Ini ajaran Nabi ini. Dan kalau kita diperintah oleh Nabi untuk mengucapkan salam, itu artinya dia dengar enggak ini? Kalau dia dengar, buat apa kita diperintah? Nah, ini seperti jangankan orang Islam, orang kafir dengar Nabi bicara dengan orang kafir ini. Hadis dari Anas bin Malik, rawahul Bukhari wa Muslim, wal lafzu li Muslim. Ini dua gembong, hadisnya banyak. Bukhari juga, Muslim juga punya. Jadi adanya kontak, jadi tidak sia-sia. Karena itu sunat orang ziarah kubur itu. Dan orang itu tahu. Di dalam sebuah hadis diterangkan, apabila orang yang mengantarkan itu sudah pulang, maka suara terompahnya atau sandal atau sepatunya orang yang mengantar itu didengar oleh mereka yang kita antarkan itu. Di dalam dengar, mulai ada ini, ya susu nih, iya, pulang. Jadi inilah ya. Sebenarnya kalau dibolak-balik dipikir secara agamis, mati itu sebenarnya bukan apa-apa. Asal kita di sini baik-baik, kepindahan kita pun baik. Jadi sama saja dengan pindah sekolah gitu saja kita. Kalau kita di sini baik lulus, ya tidak apa-apa, sana diterima disambut baik. Tapi kalau kita di sini memang kondisinya itu beling, ya malesan, ya ditandai terus itu. Ya satu ini harus dikasih dengan tinta merah ini. Ini kepindahan dari penjaraan itu ini, ya ini pindahan penjara ini. Residivis. Kemudian saya ingin membacakan di sini sebuah ayat. Ya. Orang-orang yang sebelum agama itu macam-macam pendapatnya. Ada yang menggunakan nalar dan pikiran secara teoritis, ada yang macam-macam lah, sehingga pada garis besarnya ada 3 sampai pendapat yang besar mengenai 3 pandangan ya, tentang bagaimana kelanjutan orang yang disebut mati itu. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada hari kiamat, yaitu hari orang dibangkitkan kembali dari alam kubur, itu mereka mengatakan bahwa mati itu artinya ya sudah habis riwayat ini, sudah ibarat wayang masuk kotak, sudah habis, cerita tamat. Berarti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan sama saja. Kalau sudah mati ya sudah. Wassalam.
tidak ada lagi sudah kelanjutan. Ini orang yang tidak beriman. Jadi omong kosong itu. Katanya besok akan dikumpulkan lagi tulang belulang dan sebagainya, akan dibangkitkan, akan dihisap, terus nanti ada orang dibalas kebaikan, ada yang kejahatan dibalas dengan siksa. Itu nonsen semua. Jadi menurut pandangan yang pertama ini, pandangan orang yang ateis, pandangan orang yang Freidenker, pandangan orang yang tidak percaya kepada agama, bahwa mati itu sudah akhir dari segala-galanya dan tidak ada khalq atau kelanjutan dari hidup ini, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa mati dalam arti selama kita berada di kuburan, itu kita tidak mengalami apa-apa. Mati ya sudah, habis. Jadi selama di kuburan kita juga tidak merasa senang, tapi juga tidak merasa susah. Kita tidak diberi pahala, juga tidak diberi siksa. Jadi kita mati ya sudah, ini merupakan istirahat gitulah katakan ya, ngasuh. Ya, ini merupakan apa itu namanya? Kosong. Jadi orang mati itu ya tidak ada apa-apa. Kalau ada bilang siksa kubur, nikmat kubur, itu nggak benar, itu nggak benar katanya. Tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya besok dibangkitkan. Nah ini percaya ini kepada hari kiamat. Jadi orang itu nanti kalau sudah saatnya hari kiamat, itu semua yang ada di kuburan itu baru dikumpulkan lagi, ya, tulang-tulang itu, ini ada Qur'annya ini, ya. Terus dibangkitkan lagi. Nah, baru di sana nanti di hari sesudah bangkitnya itu baru ada perhitungan. Mana yang baik, ya diberi surga. Jadi selama melintasi ini, alam kubur ini tidak ada apa-apa, kosong. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa badan manusia ini menjadi yang dua, satu roh, satu badan jasmani atau badan fisik. Nah ini katanya pendapat pandangan yang ketiga, kalau orang itu mati, yang mati itu ini, yang badan jasmani ini yang mati. Tapi kalau roh tetap hidup, tidak mati, tetap hidup, tidak lenyap karena mati, tetap. Nah, kemudian di dalam kubur ini nanti ada yang namanya siksa atau pahala. Nah, yang disiksa itu ini, yang rohnya ini, badan sudah tidak. Ini pandangan yang ketiga, ada itu siksaan, ada itu kenikmatan kubur, tapi yang nikmat dan disiksa itu hanya roh tok, badan tidak. Badan sudah jadi abu, sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini pandangan yang ketiga. Jadi semua pengalaman-pengalaman di kuburan itu yang disebut alam barzakh.
barzakh. Itu ejaannya ya. Barzakh. Z, zai, kho. Harus ngoro. Nek moco ngoro. Barzakh. Nah, harus begitu. Supaya kelihatan kho. Nggak boleh barzah. Kalau barzah itu hak. Nah, ini hanya sekedar ya. Barzakh itu artinya alam pemisah. Jadi ada dua alam yang di tengah ini namanya barzakh. Alam bumi sekarang ini dunia, lalu nanti di sana di seberang sana itu alam akhirat. Nah, antara akhirat dan dunia ini namanya barzakh, yaitu selama di kuburan itu namanya barzakh. Jadi alam antara gitulah ya, alam antara, alam dunia, alam antara, lalu alam akhirat. Sebenarnya dunia itu artinya dunia itu yang terdekat. Kata-kata dunia itu terdekat. Akhirat itu terakhir. Itu sebenarnya memang bahasa yang dinamakan dunia ya yang terdekat yang ada pada di muka hidung kita ini ya. Lalu akhirat kehidupan yang terakhir. Jadi dengan menyebut akhirat itu artinya orang itu percaya bahwa hidup ini masih bersambung, yaitu melewati hidup dunia ini dunia, lalu hidup sesudah mati yang disebut barzakh, alam barzakh, lalu nanti dibangkitkan lagi yang namanya akhirat. Jadi ini perjalanan manusia ini tiga ini, mau tidak mau ya, percaya atau tidak percaya, semua manusia tanpa kecuali akan melalui ini, melalui kelanjutan perjalanan hidup. Nah, ini pendapat yang ketiga. Selama kita di barzakh alam ini, alam kubur ini yang disiksa atau yang enak dan tidak enak itu cuma roh toh, badan tidak. Ini pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang berdasar atas ayat-ayat dan hadis ya. Ini yang justru yang keempat. Sebenarnya orang harus lebih dulu menjawab pertanyaan, yaitu yang dinamakan atau yang diartikan mati itu apa? Jadi pengertian mati itu apa? Nah, ini saya kemukakan jawaban yang keempat, pandangan yang keempat, bahwa mati itu sebenarnya perubahan kondisi, titik. Itu mati. Perubahan kondisi. Itu mati. Bagaimana kondisi? Ya, begini, bahwa roh itu tidak mati, tetap kekal. Betul. Jadi, katakanlah ini badan jasmani, ini roh, katakanlah menempel atau masih hubungan. Kalau ini sudah berpisah, ini roh ini masih tetap utuh seperti tadinya. Ketika menempel tadi itu sama. Dan ini roh ini artinya memang tersiksa atau mendapat kesenangan roh ini. Lalu badan jasmaninya bagaimana? Nah, ini perlu harus diterangkan dulu.
Apa hubungannya roh dan badan jasmani kita ini, apa hubungannya? Apakah menjadi satu, tidak terpisah? Atau bagaimana? Nah, jawabnya menurut pandangan yang keempat ini, badan jasmani ini tidak lebih tidak kurang hanyalah merupakan alat-alat mati yang digunakan dan dikemudikan oleh roh. Jadi kalau kita mau memukul, roh ini mau memukul, maka dia menggunakan tangan. Jadi tangan ini alat pemukul dari roh, digunakan. Jadi seperti saya mau ngerem, remnya saya injak, berhenti kendaraan ini. Tapi yang ngerem itu saya, yang nunggang yang pengendaranya ini. Juga roh itu yang menggunakan, kalau umpamanya jalan ya dengan kaki. Jadi kaki ini sarana alat yang dipakai oleh roh itu. Juga telinga, mata, dan sebagainya. Tapi ada satu keistimewaan yang harus dicatat, bahwa roh itu kadang-kadang bisa mengetahui sesuatu tanpa menggunakan organ ini. Jadi tanpa panca indera dia bisa menjangkau, mengetahui, dan mengalami. Seperti perasaan gembira. Itu menggunakan apa gembira itu? Sedih. Ya nangis ya. Ada orang tidak nangis tapi susah ya. Perasaan susah, perasaan gembira, perasaan puas, perasaan ini apa ya? Itu ya roh. Lalu alatnya apa? Pakai alat apa? Nah ini, jadi kadang-kadang roh itu bisa berperan tanpa menggunakan fisiknya lagi. Jadi di sini ada dua, ya, ada dua. Roh ini bisa berdiri sendiri. Dia bisa merasa, bisa tahu, bisa merasa senang, merasa sakit, ya, tanpa alat, tanpa anggota badan. Lalu yang kedua, melewati badan, ya, mau makan, mau mengambil, itu dengan tangan. Nah, yang namanya mati itu justru si roh ini sudah tidak lagi bisa menggerakkan dan menggunakan alat yang berupa anggota tubuh manusia ini. Jadi untuk jelasnya, dengan cara yang gampang aja, seperti orang lumpuh, ya, tangannya ini lumpuh. Apa itu lumpuh? Cimpi apa? Lumpuh ya. Saya ingin menggerakkan, tapi sudah tidak bisa sudah. Kita gerakkan tidak bisa ini. Sudah lumpuh. Nah, mati itu lumpuh total. Jadi seluruh badan ini sudah tidak bisa lagi digerakkan oleh roh. Roh itu tahu badannya ini ada, tapi dia sudah tidak mampu menggerakkan. Persis orang lumpuh total. Jadi orang kalau sudah lumpuh total itu bagaimana? Ini sudah tidak bisa digerakkan. Malah mata udah bisa melek sudah, umpamanya. Tapi masih ada kesadaran, itu ada. Nah itu sudah tidak lagi menjalankan keinginan dan perintah roh. Itu namanya mati. Kemudian ini satu. Jadi roh ini sudah tidak bisa menggunakan, lumpuh sudah. Yang kedua, dalam pada itu ini tetap merasa.
tetap sadar, tetap berpikir, tetap merasa senang, tetap merasa susah tanpa menggunakan alat ini. Nah inilah di alam barzakh. Jadi orang di alam barzakh itu tersiksa, senang, susah, dialami terus karena ini tetap fungsinya, tetap dia itu nggak mati, nggak berubah ini. Cuma dia tidak bisa menggunakan lagi alat yang namanya badan jasmani ini. Cuma itu saja. Nah inilah menurut penilaian ya, menurut pandangan yang keempat, bahwa nanti roh ini suatu waktu dikembalikan lagi kepada badan jasmaninya, artinya bisa berfungsi lagi, itu bisa saja itu terjadi. Yaitu umpamanya ketika pertama kali orang ditanam di kubur, itu badan jasmaninya itu digunakan lagi. Jadi ini nanti saya kemukakan hadis-hadisnya, bagaimana begitu orang dikubur, terus malaikat yang dua itu ya, yang namanya apa itu, Munkar dan Nakir ya, itu bahasa Arab itu, Munkarun dan Nakirun. Cuma sudah kadung lidahan ya, Munkar Nakir, Munkar Nakir. Malah nek cara Madura Nakeron. Nah, itu Munkar Nakeron. Nah, ya sudahlah, terserah itu. Nah, itu ditanya, sehingga orang ini kembali bisa digunakan. Jadi nyawa roh itu menggunakan lagi. Ya melek, ya duduk, ya anu. Jadi mau dipukul ya badannya dipukul waktu itu. Ya, ketakutan itu ya, sambil begini-begini. Sampai ada orang yang menggali kuburan itu melihat, padahal itu ditidurkan, tulangnya itu begini, kaki apa ini. Jadi tulang itu sudah tulang tok, sudah tidak ada dagingnya itu, sudah lama itu. Begini, ada peok kabeh, pesok gitu loh, seperti mobil tabrak. Ya, tapi linggung. Padahal ini dulu waktu dibaringkan itu kan dibungkus dan apa itu dibujung. Ya. Itu ada. Jadi ini bahwa roh itu dikembalikan lagi itu tidak barang yang berat, itu barang yang paling gampang itu buat Tuhan loh ya. Apalagi itu sedang besok itu sudah tulang belulang, sudah hancur jadi tanah, sudah tidak ada wujudnya lah. Tuhan masih bisa mengumpulkan lagi kembali utuh seperti kita waktu masih di sini, kembali lagi. Ini saya kira sudah buat kita sudah tidak jadi keraguan lagi ya. Kalau Tuhan itu mampu dan kuasa membuat sesuatu yang namanya manusia dari tiada menjadi ada, ya toh? Sama sekali kita tiada asalnya, lalu ada. Sekarang kita mati, artinya kita kan sudah pernah ada, ya toh? Pernah ada, cuma sekarang tidak ada karena sudah jadi tanah, kan gitu. Dikembalikan lagi, ya tentunya lebih gampang, toh menurut logika lebih gampang. Dari tiada ke ada itu bisa. Apalagi arloji cuma rusak gitu kan, ngetuk nomane, luwih iso masalah gak enek blas saya bisa bikin. Ini sudah saya kira itu, ini soal iman di sini. Jadi dengan ini berarti mati itu menurut pengertian agama adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu ruang ke ruang lain. Jadi sebenarnya
bahasa yang dipakai oleh Nabi itu kata-katanya itu begini. Innama khuliqtum lil abad walakin tantaqiluna min darin ila dar. Innama khuliqtum lil abad. Sebenarnya kamu itu diciptakan Tuhan untuk kekal. Kamu itu kekal abadi. Manusia ini kita harus bersyukur ya. Kita tidak akan lenyap. Kita tidak akan jadi abu lalu sudah habis cerita, tidak ada kelanjutan, enggak. Atau nitis katanya lagi ya, nitis kembali lagi, enggak. Kita ini tidak bakal sirna, kita tidak bakal lenyap. Menurut Nabi ini loh, sesungguhnya kamu diciptakan adalah lil abad, untuk abadi. Walakinnakum, tetapi kamu tantakilun, berpindah-pindah min darin, dari satu ruang ila darin ke ruangan lain. Nah, ini perpindahan inilah yang kita sebut mati. Jadi kalau kita waktu di perut, ya di perut itu, kita hidup 9 bulan apa berapa gitu, lalu kita mau pindah, ya pindah ke bumi ini. Loh, ini kalau saya jadi penduduk kandungan di dalam perut, saya mengatakan, aduh mati, ini mati. Tapi sebenarnya mati itu lahir. Kita yang di sini mengatakan lahir, iya tak? Tapi orang yang ada di dalam perut mati dia. Paham kan maksud saya? Juga begitu. Nanti kalau kita itu nanti masuk kuburan, kita bilang mati kamu. Tapi katanya yang di kuburan lahir kamu. Alhamdulillah. Parah. Disambut nanti kalau kita orang baik-baik ya, disambut oleh keluarga kita. Loh, sungguhnya tak ada ini. Kalau kayak saiki kan, itu betul itu. Saya mengatakan ini karena Nabi. Sebab hal-hal yang gaib itu. Nah, disinilah perlunya Nabi. Kenapa manusia kok pakai Nabi segala jangan? Apa manusia ini tidak mampu dengan otaknya? Loh, kalau cuma untuk bikin rokok, bikin pabrik, bikin mobil cukup. Tapi untuk memecahkan teka-teki hidup, untuk menjangkau alam-alam yang serba misterius, juga alam-alam yang disebut alam gaib, lalu yang namanya kelanjutan hidup ini terus bagaimana, kemana. Kalau cuma ngendelno ini saja, itu sebabnya Tuhan menumpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan mengirim utusan yang namanya Rasul atau Nabi itu. Untuk memberikan petunjuk. Nah, sekarang saudara percaya apa enggak ini utusan Tuhan? Percaya, ya sudah. Itu namanya orang iman. Enggak percaya, ya sudah, enggak apa-apa enggak itu. Tapi sama saja efeknya ini. Resultatnya sama, hasilnya sama. Percaya atau tidak percaya sama. Sama apa? Sama-sama akan mengalami. Nanti kalau mati, yang tidak percaya, ya apa kamu? Ini loh, mungkar nakeron itu. Yang katanya anak-anak pondok nakeron yang kamu dulu ejek itu loh. Ini nakeron. Nah, ini orang yang tidak percaya, pasti ketemu nakeron itu. Jadi percaya tidak percaya hasilnya sama gitu loh. Nah, sudah. Neraka percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya mesti mengalami. Sama saja. Ya podo-podo percaya tidak percaya ya mesti ya lebih baik percaya aja loh. Ini lebih selamat ini. Nah, inilah bedanya mukmin dan tidak mukmin. Ya. Jadi sekali lagi, mati dalam bahasa agama itu sebenarnya pengertian mati adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena itu apabila ada orang mengatakan saya mimpi ketemu ayah atau ketemu teman saya yang sudah mati,
Yang kita lihat di dalam mimpi itu persis rupanya, malah pakai bajunya yang dulu beli bersama saya itu, ini anunya itu masih ada itu, andeng-andengnya itu yang atas biasa, persis sudah plek rupanya. Loh, itu timbul pertanyaan, itu apa itu kalian? Plek. Kalau kita katakan fisik, terang bukan itu, bukan badan itu, ya. Dalam mimpi kok itu. Tapi kalau dikatakan roh, loh, tapi tangannya ya itu persis. Malah aku sih tatok, ini rodok bengkong siti umpamanya itu ya, persis kok, persis barengannya kok. Kulitnya ya seperti kulitnya waktu hidup itu. Nah, inilah yang di dalam bahasanya orang-orang itu disebut alam misal. Alam misal. Alam misal itu alam antara alam roh dan alam badan. Lebih tipis dari fisik badan, lebih tebal dari roh. Roh itu tidak kelihatan, ya, sama sekali tidak punya wujud digerut. Ya. Fisik itu harusnya punya bentuk. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang dikatoni melek itu ada itu. Ada ini pengalaman, ya. Perkara sampai percaya tidak percaya terserah. Tapi yang mengalami itu pernah mengalami betul. Jadi orangnya sudah mati terus hidup-hidup ada ayahnya itu kelihatan. Buka lemari apa ini, malah kakak saya itu. Kakak saya Abdullah Siddiq itu. Ini putranya 3 orang. 2 orang yang lihat ayahnya ini. Tapi waktu akan dipegang tidak ada. Yo hawa. Ya itu ada. Itu namanya memang bukan badan itu. Tapi kelihatan, bisa terpantul kelihatan. Jadi seperti fisik tapi tidak bisa disentuh, dipegang. Nah itu namanya alam misal. Alam misal seperti malaikat yang mengambil bentuk manusia, yang di dalam Quran diterangkan pada waktu ibu, ya, Maria itu gadis yang di dalam kamar terus dia itu di tempat ibadah itu didatangi orang ganteng laki yang mundur. Kalau kamu takut pada Tuhan, menyingkirlah. Aku bukan orang, pokoknya saya ini orang baik-baik. Loh, enggak, saya ini malaikat. Nah itu di Al-Quran diterangkan Fatamas halalaha basyaran sawiyya. Maka malaikat itu mengambil rupa sebagai manusia yang utuh. Fatamas salah. Nah, ini misal. Jadi malaikat itu kalau berbentuk badan, umpama yang bawa sampai didatangi malaikat, bentuk orang, umpamanya seperti Pak Bani ini, umpamanya rupanya datang. Tapi malaikat umpama ini kalau sampean pegang tidak bisa memegang hawa, karena dia bukan fisik, bukan badan. Kalau fisik bisa, gitu. Begitu juga fisik. Jin itu juga begitu. Kalau sudah menampakkan diri dalam bentuk orang, itu sampean pegang nggak bisa. Cuma gini, ini nyeleneh itu. Jin itu suka tempat gelap. Kalau dia menampakkan diri dalam bentuk manusia, dalam bentuk fisik, dia akan berlaku
semua hukum yang mengenai fisik pada dia. Jadi kalau dia itu dilempar gini, ya kena, dia lari. Tapi kalau dia kembali ke alamnya yang asal, yaitu alam rohnya itu yang tidak ada fisik, nah itu kita nggak bisa menemukan dia di mana, padahal di belakang kita itu ya. Bapaknya ya. Tapi karena kita nggak tahu, nggak sadar ya, nggak apa-apa, enak aja kakon. Pengisah belum ini cakot, nggak harus ditunggu di burine. Mau begini juga, umur lu jeret ya. Nah, karena dia pakai itu kembali di alamnya. Karena itu kalau ingin di padang ya, tempat yang gelap-gelap itu padang, seperti di kakut padangnya nggak berani. Kalau dia menampakkan, kita hadapi. Dari orang sih ngomong, uri uyah ya, Pak uyah tak apa dibacakan ayat kursi tak apa, ya takut betul. Tapi kalau dia kembali ke kita tidak tahu apa-apa sih. Dia tahu kita tak tahu dia. Wah ini di sini kelebihan dan kekurangan itu. Jadi crop ini. Jadi inilah, jadi ada alam misal namanya. Alam misal. Itu alam misal. Jadi kalau ada malaikat menampakkan dalam topi minjam tubuh manusia, itu alam misal. Kalau ada jin setan dalam mengambil bentuk, biasanya itu bentuk ular, anjing, umpamanya ya. Nah itu barang misal. Sama tangkap ya bisa itu. Umpamanya itu alam misal. Juga orang yang mimpi, orang yang sudah mati tapi kelihatan jeger. Malah ini ada yang hebat. Ada pengalaman yang ketemu berhadapan-hadapan, ya. Itu namanya alam misal. Nah ini sudah melantur saya ini. Jadi saya kembali lagi. Sekarang yang dinamakan manusia itu yang mana? Yang sebenarnya hakikat manusia. Yang namanya manusia yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu siapanya kita? Yang mana? Tidak lain adalah roh. Sebab roh inilah yang mempunyai peranan menjadi central power, ya, menjadi central peranan dan yang menentukan itu roh. Ya. Jadi inilah keterangan saya untuk pertama tentang pengertian mati dulu. Nanti bagaimana kelanjutannya kehidupan ini kita tidak bisa menerangkan kalau tidak diberitahu oleh Quran atau oleh hadis. Tidak ada. Jalannya mau ke sana itu bagaimana? Dengan akal, dengan panca indera tidak bisa.